Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna dari kelas 10 TCKT 1. Di sini saya ingin membahas tentang networking model. Materi yang akan dibahas yaitu konsep TCP atau IP model, encapsulation name of TCP atau if messages posisi language model. Konsep network model adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi bisa saling terhubung dan komunikasi. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlakukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa komunikasi. Aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Jadi di mana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Open standard networking model yang tersedia dan terkenal yaitu TCP atau if dan OSI model. Beberapa Open Network Model XT itu setiap vendor memiliki networking model yang tersendirinya. Salah satu contohnya pada tahun 1974 IBM membuat networking model miliknya yang bernama SNA System Architecture Network. Maka dari itu ketika setiap vendor memiliki networking tersendiri timbul masalah. Datangi Open Network Model yaitu sebagai pembukaan agar setiap vendor dapat saling komunikasi dan bertujuan untuk menyebarkan antar vendor tersebut. Setiap vendor hanya menggunakan satu networking model yang sama, entah itu OSI model ataupun TCP atau if model. OSI model disebut oleh lembaga internasional Organization for Standardization. TCP atau if dibuat oleh lembaga Department of Defense DoD. TCP atau if model. TCP if model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. TCP atau if mendefinisikan suatu protokol agar antara komputer utamanya yang beda network itu bisa saling komunikasi. Setiap networking model itu dipecahkan menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP atau if model terdiri 4 layer, tetapi beberapa dalam real networking TCP atau if model lebih application layer. Application layer berfungsi sebagai antara muka dengan aplikasi, mengatur bagian aplikasi dengan mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Contoh service dan application layer itu seperti HTTPS, POP3, SPTC, IPv, SSH, DSB, HTTP digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Ketika melakukan request suatu website pada satu website, di balik website tersebut web server yang akan reply request tersebut yang terdiri dari HTTP. Di dalam HTTP header itu akan banyak sekali informasi. Di antara informasinya adalah informasi status. Ada banyak sekali informasi status, di antaranya status 200 off dan off 404 not found. Kalau 200 request yang dilakukan oleh klien berhasil, tetapi jika operator 4 not found berarti request yang dilakukan tidak berhasil. Transport layer. Fungsi dari transport layer adalah memberikan servis ke application layer. Transfer data. Transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan yaitu TCP dan UDP. Perbedaannya TCP dan UDP agar lebih detail bisa kalian searching di Google. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya untuk TCP itu adalah Express Recovery Messaging. Network layer. Network layer hanya terdapat satu contoh yaitu if dan if menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing yang dimana berfungsi untuk menangani konteks isi dan pemilihan jalur. Addressing itu bahwa IP address itu sendiri yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Routing itu bagian dari network layer yang bekerja layaknya kantor pos mencari rute jalan tercepat. Detailing layer dan flash layer. Detailing layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan oleh flash layer. Flash layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungi antar definisi. Salah satu fitur pada detailing layer ialah PSC Promise Check Request, yaitu Allow Deletion hanya mendekati allow tanpa resolusi. Addressing yang digunakan pada detailing layer adalah mesh address. Encapsulation, decapsulation. Encapsulation itu
itu proses pembungkusan data dengan header pada data di setiap layernya. Sedangkan decommissioning perubahan agar menjadi data kembali. Nama of decommissioning, abstraksi layer data, transport layer data atau TCP header segment, network layer data atau TCP header atau if packet, detailing layer data atau CSC layer terisi in harddisk dan database frame. SOI model. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP atau if karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP atau if lebih dominan dibanding OS layar. Namun OS layar biasanya dipelajari karena mudah dipahami. Terdapat 7 lapisan layer pada model OSI. 1. Afiliator layer L7 PDU. 2. Presentation layer L6 PDU. 3. Sesios layer L5 PDU. 4. Transport layer L4 PDU. 5. Network layer 3 L3 PDU. 6. Detailing layer L2 PDU. 7. Flysia layer bit lower layer berkaitan dengan insersi data formatting dan geometri 1 atau 4. Over layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir 5 sampai 7.